Masyarakat itu melihat orang-orang pengangguran itu adalah sesuatu bencana. Halo semuanya, assalamualaikum. Balik lagi bareng saya Ardi Abdurrahman. Tetap inspirasi lokal. Ya teman-teman, hari ini saya tidak membuat konten masak atau buat apapun itu, enggak. Saya hari ini ingin merepresentasikan, santap tuh bahasanya, merepresentasikan sebuah kata pengangguran. Karena saya juga sedang menganggur, jadi saya harus memberikan sebuah gambaran secara luas, gambaran secara positif bahwa pengangguran itu tidak selalu negatif. Karena masyarakat itu melihat orang-orang pengangguran itu adalah sesuatu bencana, tapi tidak kalau dilihat positif. Oke ya, kita buka pengangguran itu apa sih gitu kan. Jadi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu supaya mantap. Ya teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe serta di share kemana-mana ya. Dan ini channel opening saya, bukan channel opening, sebenarnya saya udah buat channel gitu kan banyak. Maksudnya ini video saya untuk menyambut bulan suci Ramadan. Oke, marhaban ya Ramadan dulu ya. Ya buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jadi selama 1 bulan saya akan membuat konten seperti ini terus ya, dengan hashtag pengangguran, dengan episode pengangguran, karena saya lagi penganggur. Oke, gorengan heula tuh. Nah, ngomongin pengangguran nih ya, teman-teman tuh harus tahu definisi pengangguran, terutama buat yang nganggur. Biar kalau ditanya, kamu kerja apa? Nganggur. Jelasin, nganggur itu adalah, nah ini gue kasih tahu nih, bukan gue, saya kasih tahu. Jadi nganggur itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menganggur itu adalah pertama tidak melakukan apa-apa maksudnya, belum bekerja, tidak memiliki penghasilan, dan intinya mager lah, malas gerak, malas-malasan. Itu mungkin. Tapi saya berpandangan lain tentang pengangguran, karena saya pun pengangguran. Oke, tuh ya, pengangguran. Jadi penafsiran orang-orang itu pada pengangguran itu lebih condong kepada hal negatif, lebih condong pada hal-hal yang kurang baik lah. Tapi kalau ditilik lebih lanjut dan ditelaah lebih dalam, pengangguran itu tidak seperti itu. Ya, itu menurut pandangan saya di dalam negara demokrasi. Asik. Yuk, oke. Nah, kalau melihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kan, tapi ada definisi lain yang saya temukan tentang pengangguran, yaitu pengangguran itu terdiri dari 2 suku kata. Yang pertama NG, udah suka ya, NG lah, NG. Dan yang kedua itu anggur. Tunggu dulu. Jadi NG ini dalam kamus dunia perfilman yang artinya no good, tidak baik. Tapi ada satu suku kata lagi, yaitu anggur. Kalian semua itu tahu, teman-teman semua itu tahu bahwa anggur itu baik buat tubuh dan badan kita. Karena intinya kan anggur itu buah-buahan yang kayak akan vitamin gitu. Jadi memiliki arti dan inti. Jadi pengangguran atau nganggur itu ada baiknya, ada buruknya. Tapi menurut saya banyak baiknya. Berisik ya anak-anak di luar ya, gini ya. Padahal di
kalian ya, itu juga ada backsound nih. Sampai mana tadi ya, sampai anggur ya. Jadi ada baik buruk. Jadi tak selamanya itu buruk dan selamanya itu baik pengangguran itu ya. Jadi kita harus merespon dengan isi kepala yang luas dan merespon sesuatu itu dengan bungkusan yang menarik. Jadi gue kasih contoh kenapa pengangguran itu baik. Nih contohnya ya, kalian nih pasti ada teman, ada saudara, ada tetangga, ada apapun datang ke kalian dan bilang, bro, kang, teteh, bang, cing, punya duit nganggur gak? Nah kan yang ditanyain nganggur, duit nganggur, itu kan walaupun kebetulan, tapi ditanyain kan duit yang tidak kepake gitu kan, duit yang tidak pakai, yang nganggur, yang tidak diapa-apain. Jadi nganggur itu banyak dicari ya, contohnya tadi kan duit nganggur. Jadi buat teman-teman yang nganggur, jangan berkecil hati karena kalian itu sedang dicari ya. Gak tahu dicari siapa, tapi kalian itu bakal dicari. Slow saja slow tapi asik. Oke, jangan slow banget ya. Ya tuh selanjutnya kan gua lihat contekan. Nah bukan cuma itu aja sih, cari ya nanyain duit nganggur. Jadi dalam hal nganggur ini, intinya kan kita nganggur itu nggak punya duit kan. Ketika nggak punya duit itu kita pasti akan mengetahui apa nih, siapa teman, siapa lawan, siapa saudara, siapa Belanda. Nah betul gak? Betul. Jadi buat teman-teman nganggur ini akan mengetahui kondisi akan mengetahui siapa teman kita, siapa saudara kita. Ada upil nih. Jadi banyak kita mendapatkan sebuah pandangan, nantinya akan banyak mendapatkan sebuah keputusan. Wah, gua ketika gua itulah. Tapi itu tidak boleh memperputus tali silaturahmi, jangan ya. Tapi kita bisa menseleksi, mengkerucutkan lagi. Namun hal-hal seperti ini tidak berlaku kepada orang-orang yang tidak merasakan gak punya duit, tidak merasakan pengangguran, dan tidak merasakan rasanya gitu. Karena orang-orang di sekitarnya itu menganggap, wih saudara gua, wih rekan gua, wah bla 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 semua gitu kan. Jadi si orang ini kadang dia baik gitu, iya beranggapan baik semua gitu kan. Padahal nggak tahu di lingkungannya itu adalah serigala berbulu domba yang kadang akan menerkam suatu saat, dan dia hanya dimanfaatkan saja karena banyak duit. Sebelum kurang duit, sebelum kalau nggak punya duit ya pergi gitu. Nah itu tuh, jadi ya kita akan mengetahui itu yang poin yang kedua. Poin yang ketiga apa nih? Nah poin ketiga ini merupakan praktek kesabaran. Siapa yang tidak tahu praktek kesabaran? Menganggur itu melatih mental, melatih kesabaran. Contohnya kita memiliki keluarga besar, saudara, rekan teman. Siapa yang bertahan dengan kita? Siapa yang terus mensupport kita ketika kita berada di titik pengangguran, titik tidak punya duit, gak ada orang yang support? Itu kesabaran kita. Dan pasti ada orang-orang yang menyerang psikis kita, psikolog dengan ya lu pengangguran, tapi jangan pernah dihiraukan. Orang-orang seperti itu adalah
nutrisi untuk kita untuk terus berkembang dan membuktikan pengangguran itu bisa menghasilkan uang. Setuju? Setuju. Kita rubah mindsetnya. Pengangguran itu bisa menghasilkan uang. Oke? Pengangguran kerja cerdas, kerja cerdas, kerja cerdas, kerja cerdas dapat uang. Itu pokoknya. Ayo, nggak apa-apa. Nah, terus itu yang ketiga. Nih kan ya. Kadang kalian tuh menjadi pengangguran harus bersyukur dulu. Terus kedua, menikmati dengan proses apapun. Nih, terkadang orang-orang yang sudah bekerja pun ya, bekerja di sebuah perusahaan atau baik itu perusahaan besar, perusahaan kecil, sikut menyikutnya ada, cari muka ada. Nah, terkadang nih ya, nih orang yang bekerja terkadang lebih rendah daripada orang pengangguran. Karena apa? Karena sikap mereka, integritas mereka ketika bekerja itu mencari apa? Mencari muka di depan pimpinannya. Kadang ketika ada pimpinan atau ada bosnya kerjanya serius, gak ada bosnya kerjanya leho-leho. Nah itu yang lebih berbahaya daripada pengangguran. Orang-orang seperti itu harus kita musnahkan. Dan kadang kita menjelekkan rekan kerja kita kepada orang lain, menjelekkan diri temannya kepada bosnya. Bos, dia kemarin makan somai nggak dibayar. Ya apa urusannya? Dia makan dia, yang ngutang dia atau apa? Kenapa lu yang bilang? Kan? Jadi yang bekerja itu belum tentu integritasnya lebih baik daripada pengangguran. Jadi buat yang menganggur jangan berkecil hati. Mari kita membuat sesuatu yang berbeda. Jadi nganggur itu bukan konotasi atau sebuah pandemi yang bisa menghancurkan suatu intensitas menghancurkan suatu identitas itu kan. Yang menghancurkan suatu identitas itu adalah integritas yang buruk, begitu ya. Nah, sekarang kerja di perusahaan gede, gaji gede, tapi cari muka, bukan cari duit. Mukanya dijual untuk mendapatkan duit, itu kan integritas sudah turun. Itu jadi sekarang ya gitu, buat teman-teman yang sedang menganggur, sabar ya, terus mengupgrading diri, karena menganggur itu bukan hal yang jelek, tapi ada saatnya yang menganggur itu menjadi bahan pencarian orang lain. Betul gak? Contohnya kan duit, yang nganggur itu dicari orang. Oke? Gitu. Karena kalau kita menganggur intinya kita sudah kaya raya. Ya contohnya kita tidak perlu ngurusin perusahaan kita, karena ada orang yang ngurusin. Kita bosnya. Kita nganggurin diri untuk mendapatkan nilai. Wah itu pokoknya itu ya, segitu aja buat opening video kita. Nanti video selanjutnya kita akan membuat video tentang menganggur ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, terus ikuti kita. Ikut saya ya.